Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas, apa nih nama kelas kita ya? Ini ada orangnya nggak ya? Ada ya? Oh, ya. Silakan menyalakan video. Biasanya di kelas saya, video dinyalakan supaya saya bisa membuli Anda juga bisa membuli saya gitu ya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya harus ganti ini nih. Aduh. Halo, bisa dengar nggak suara saya nih? Bisa, Ini- Pak. Bisa, Pak. Oke, internet gue lagi ini terlalu pagi ya. Kalau terlalu pagi tuh anak-anak gue masih ngantuk sama bocah-bocah gue lagi sekolah gitu. Jadi internetnya rebutan kayaknya nih. Nah, ini gue barusan pindah ke internet yang lain ya. Yang jarang dipakai anak-anak katanya lemot katanya nih. Baik, selamat datang di kelas Data Analytics and Visualization ya. Jadi ini mata kuliah baru. Gue juga nggak tahu kenapa mata kuliah ini dibuka. Mudah-mudahan tujuannya adalah bukan untuk ngebully teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau untuk ngebully teman-teman ya apa boleh buat kan? Apa boleh buat gitu ya. Oke, saya sudah setup baru sebenarnya ya. Baru setup kelasnya di Emas. Ya, alhamdulillah nih Anda kayaknya lumayan gercep kan. Oh, udah ada nih di Emas gitu. Padahal baru setengah jam yang lalu atau gimana gitu ya. Jadi coba kita buka kelas si emasnya. Ini terus ini sama ini. Oke. Ya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Ini kelas emasnya yang bagian 01. Nah, setelah gua cek ternyata yang hari Kamis ini cuma 17 orang ya. Kemudian gue juga punya hari Jumat gitu. Jumat cuma mungkin ada sekitar 30-an atau 40-an gitu ya. Gue bingung kenapa nggak dijadiin satu sebenarnya. Tapi gue bingung itu adalah kenapa Anda ngambil kelas ini. Kalau Anda nggak ngambil kan gue nggak perlu ngajar gitu pagi-pagi. Ya nggak? Coba gue tanya nih, Rangga Bagaskara. Kenapa lu pada ngambil? Kan harusnya semester 6 ya, maksudnya semester 4. Tapi kan karena ada apa statin ya, kemudian lu harusnya ngambil semester 6 gitu. Ya, Bagas. Rangga, Iya, Pak. kenapa nih pada ngambil ini? Saya sih soalnya kurang SKS, Pak. Jadi yang kosong kelas ini jadi saya ngambil, Pak. Kok bisa kurang SKS? Lu statin nggak ngambil? Ngambil. Tapi kan masih kurang gitu buat ngisi SKS yang matkul semester ini. Bukannya total jadi 26 apa 25 gitu? Enggak ya? Enggak, saya masih 21 semester ini ngambilnya, Pak.
Oh, gitu ya. Gua kok lupa ya. Kalau nggak salah, apa lu ada yang pernah nyodok kali? Apa kita semester 6 Pak. Di sini semua. Oh, semester 6 ya, bukan semester 4. Iya, Oh, semester 6 lo. Berarti lu harusnya nggak ngambil, tapi ngambil. kayaknya sih nggak tahu Kenapa, Pak. Saya juga nggak ngerti. kenapa nggak ngambil matkupil aja gitu loh. Ini yang bikin geger dunia persilatan ini loh. Yang bikin apa mata kuliah, ada satu mata kuliah pilihan tuh jadi ditutup gitu loh. Lu kalau nganggur tuh kan bisa ambil mata kuliah pilihan kan? Ya nggak, Rangga? Iya Pak. Coba Mungkin gua, yang lain bisa bantu kenapa tuh ngambil coba yang mata lain, kuliah. yang lain siapa nih? Yang lain siapa? Yasmin dah Yasmin. Iya, Pak. Kenapa lu nggak ngambil mata kuliah pilihan gitu loh? Kenapa ngambilnya mata Eh, kuliah ini? karena pas tahu ada matkulnya itu lumayan menarik buat saya soalnya tentang data analytics sama visualization. Terus matkul yang dibuat kan nggak terlalu banyak ya, nggak kayak semester-semester lain. Terus nggak ada yang terlalu saya pengen ambil gitu yang matkul yang lain, jadi ngambilnya matkul ini. Gitu. Kayaknya gua tahu lu Yasmin yang nggak mau ngambil mata kuliah pilihan dosen tersebut kayaknya. Enggak, Pak. Sampai kosong gitu, gue bilang nih anak-anak sih bercandanya jangan keterlaluan dong gitu. Ini Enggak, Pak. hajat hidup orang banyak loh. Kalau nggak pada ngambil mata kuliah pilihan ditutup itu SKS turun, nanti dapurnya ngebulnya kurang gitu loh, kurang asap tuh kurang banyak. Aduh, oke 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 ya, nggak apa-apa. Tapi karena udah ditugasin gue sama oleh Sekdep, jadi gue terpaksa harus coba mengampu kelas ini ya. Oke, tapi kelas ini kelas baru, jadi kita masih mengembangin sebenarnya. Jadi kalau Anda melihat di sini kurang persiapan segala macam, kita saya sendiri mohon maaf gitu ya, kita persiapkan sebaik-baiknya. Selain itu juga gue sebenarnya ngajar kelas lain ya, jadi gue ditugasin ada tugas lain administrasi sebagai sekdep, kemudian ngajar juga beberapa kelas, jadi kadang agak ribet jadinya. Oke, Anda udah bisa download ya bahan ini pertama bahan maksudnya bahan minggu ini, silakan Anda download. Ini bahannya ada 2 dan gua ngambil dari orang yang bahan ininya nih terutamanya. Oke, kita bahas dulu tentang biar gede dikit. Gue males slideshow. Mohon maaf ya. Oke, data analytics and visualization Anda sudah kenal di kelas saya ya. Saya junior lecturer. Ini saya selalu tulis ya junior lecturer. Supaya apa? Supaya gue nggak kebagian tugas nanti. Kan kalau udah senior kan wise gitu ya. Kemudian apa namanya jadi rujukan apa. Nah, kalau junior kan enak. Nggak apa-apa disuruh-suruh tapi nggak jadi PIC-nya, nggak jadi yang bertanggung jawab gitu. Kemudian juga gue selalu tebar pesona bahwa gue dosen paling males ya. Dan itu terbukti kan, dosen paling males supaya apa tadi, supaya nggak dapat kerjaan. Bidang gue adalah optimasi, jelas ya. Ini adalah contoh dari routing, rute optimasi. Nah, sekarang ada iklan di sini. Kadang-kadang ada iklan, udah lewat ya, udah pergi.
Oke, kelasnya 2 SKS ya kalau nggak salah ya. 2 SKS. Dan kita hari Kamis pagi jam 8, 9.40 mungkin ada small break. Karena melihat layar itu lumayan capek ya sebenarnya ya. Melihat layar itu lumayan capek, jadi kita mungkin ada small break 10 menit, 5 atau 10 menit di tengah-tengah lah kira-kira lah. Jam 8 kurang mungkin kita break. Nah, topiknya adalah database, data preparation, analytics, and visualization. Jadi ini apa namanya pengenalan aja, pengenalan ya, nggak dalam banget. Terutama kalau yang mau dalam banget untuk analytics itu ada mata kuliah khusus ya, ada data mining dibuka juga semester ini. Walaupun itu mata kuliah maksudnya S2 sebenarnya ya, data mining dibuka. Kalau mau lebih dalam, kemudian kita juga punya data science, tapi tahun ini sebenarnya dibuka tahun ini, cuma di kelas KKI gitu ya, di kelas regular para belum dibuka lagi karena kita mempertimbangkan beban juga. Kurikulum baru, apa-apa pada berubah, takutnya bebannya terlalu tinggi, jadi belum dibuka dulu, mungkin tahun depan. Nah, kemudian untuk database dan data preparation ini kita sampaikan di sini karena sebenarnya karena ada apa namanya ada tendensi sebenarnya ini dicakup di mata kuliah lain ya, di mata kuliah sistem informasi sebenarnya. Tapi mungkin terlalu banyak di mata kalau kita taruh di sana di mata kuliah sistem informasi terlalu banyak sehingga kita pindahin ke sini gitu ya. Jadi ini belajar teknikalnya. Teknikalnya kita akan belajar bagaimana mengakses database, membuat database, mendesain gitu ya database. Nah, nanti ketika di sistem informasi diharapkan Anda udah punya skill-nya dan bisa implementasi. Gitu. Dan ini juga sebenarnya ya, ini adalah skill dasar kalau Anda ingin berkecimpung atau belajar lebih jauh jadi data scientist ya. Tentang database, tentang data analytics itu skill dasar lah. Nah, skill lanjutannya Anda bisa lanjut di data mining ataupun di kelas-kelas lain. Nah, kita akan pakai Python. Mungkin kita nggak akan pakai Excel. Ini saya lupa hapus ya. Pakai Python. Seperti biasa kita akan pakai Anaconda. Kemungkinan kita akan pakai Jupyter ya. Jadi kalau Anda udah install Anaconda, Jupyter udah ada biasanya Python-nya. Lalu kita juga akan pakai database namanya PostgreSQL. PostgreSQL ada banyak database yang ada ya di tersedia. Yang paling utama mungkin kalau di apa di lab sebelah itu ada Oracle. Itu salah satu de facto ya apa namanya standar. Jadi kalau Anda desain sistem informasi itu biasanya pakai Oracle. Ada dua sih, Oracle sama IBM. IBM DB2 itu database yang sangat mumpuni. Sayangnya, saya nggak punya license-nya, dan saya nggak mau keluarin duit ya, berapa ratus dolar gitu ya. Ada juga Microsoft SQL Server ya, jadi 3 itu sebenarnya. Nah, kita pakai alternatif namanya PostgreSQL, yang kualitasnya itu mungkin nggak beda jauh dengan brand-brand yang tadi kita sebutkan gitu. Jadi ini kita pakai PostgreSQL itu udah sebenarnya production ready. Gitu ya. Udah bagus banget. Anda bisa deploy kalau datanya ada jutaan, puluhan juta dia juga mampu. Gitu ya. Jadi dan juga saya kira cara berpikir akan sama. Apakah Anda pakai PostgreSQL ataupun SQL Server, Microsoft, ataupun Oracle tuh cara berpikirnya sama. Mungkin 70% sama sintaksnya. Gitu ya. Nanti selebihnya Anda tinggal belajar migrasi sedikit. Oke, nah
Bukunya kita belum buat, belum decide bukunya sebenarnya, saya masih pikir-pikir gitu ya. Bukunya ini sampai saat ini belum ada, tapi Anda gunakan material yang kita sampaikan di emas. Ada 2 emasnya ini, yang emas 01 ya, yang hari Kamis, ini emas 02 yang hari Jumat gitu. Oke, kemudian bahasannya adalah ini ya. Pengenalan database dan segala macam, Anda bisa lihat dulu. Tapi sebelumnya gue mau tanya ya ke Ikrimah. Ya Pak, Gimana kabar Ikrimah? alhamdulillah Pak. Sehat, Aman? aman. Aman, oke. Gue agak saru, cowok apa cewek ya? Namanya juga Ikrimah gitu. Gue ingat nama Ikrimah itu emang cowok sih. Nama Ikrimah tuh cowok. Tapi kan orang Indonesia kan suka salah ngartiin ya. Nama cowok dipakai buat nama cewek ya. Contohnya apa? Contohnya Maisaroh. Maisaroh itu nama cowok sebenarnya. Kalau di Arab gitu ya. Maisaroh nama cowok, tapi di sini jadi anak-anak cewek, kan kita bingung jadinya. Kayak gitu. Nah, Ikrimah ini gue tahu nama cowok sebenarnya. Gue punya pertanyaan, kira-kira kan kita ini ada di teknik industri ya. Nah, topik ini sebenarnya itu sangat relevan dengan teknik industri. Masih ingat nggak lo Ikrimah ya, untuk definisi teknik industri itu apa? Definisi teknik industri. Ya. Design, improve, install. Ya, design, improve, install of integrated system. Of integrated system. Nah, integrated system komponennya apa aja? People, apa lagi? Gue juga lupa sebenarnya sih. Kita kira-kira aja. People, equipment ya. Ada equipment nggak ya? Equipment. Mesin nggak sih, Pak? Mesin. Ya, mesin atau equipment. Kemudian ada apa lagi? Material, betul ya? Material, mesin, information. Terus apa lagi? Energi ya? Energi kayaknya. Gue lupa antara 5 apa 6. Kayaknya mungkin 5 kali ya. Energi lah. Nah, tadi gue bilang kan topik ini nih pas banget dengan topik teknik industri ya. Walaupun bukan core-nya ya. Kenapa saya bilang bukan core? Karena biasanya kita memang mendesain sistem. Nah, di mana menurut Ikrimah ini dia, kalau dilihat di sini ada database, ada web teknologi gitu ya, analytics ya. Kita menyasar ke bagian mana nih? Kalau dari definisi teknik industri. Menyasar ke bagian lebih ke information sih mungkin. Ya, gue setuju sama lo. Jadi ini kita akan lebih menyasar ke bagian information, gitu ya. Bagian information. Tapi saya memang di sini kelas ini kita lebih belajar detail technical ya. Technical, gimana menyimpan information, extract information, bikin summary, bikin informasi gitu ya. Kita tidak mendesain sistem informasi yang kompleks ya. Itu nanti akan belajar di semester 5 kalau nggak salah ya. Mungkin Anda lagi ngambil nih sekarang ya, di semester 6 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti Anda belajar di sana. Nah, jadi bagian awalnya kita akan belajar database di sini, gitu, dengan PostgreSQL.
Ini teknikal banget memang. Nah, lalu di dua pertemuannya, ini 7 dan 8, kita akan coba bagaimana menampilkan ataupun menarik data atau mengubah data lewat website, gitu ya. Tapi maksudnya nggak detail banget, nggak gimana cara bikin detailnya, enggak. Kita cuma akan ngasih lihat, oh bisa loh dari website. Nah, jadi sampai 8 ini Anda bisa kurang lebih gitu ya, melihat bagaimana arsitektur dari sistem informasi yang banyak kita pakai, misalnya Instagram atau Facebook, itu sebenarnya website belakangnya database. Gitu ya. Website belakangnya database gitu. Jadi kita mau ngasih lihat itu dan Anda punya teknikal sedikit. Nggak perlu banyak-banyak kan, kita aim-nya kan mau jadi bos ya. Kalau jadi bos nanti tinggal nyuruh ke anak buah, lu bikin lebih detail, ataupun kita perlu punya teknikal sedikit untuk mengarahkan atau mengkoreksi anak buah, ini kayaknya salah nih, harusnya kayak gini database-nya gitu ya. Walaupun kita masih ngemeng-ngemeng gitu ya, ngawang-ngawang. Nah itu sampai 8 seperti itu. Lalu sisanya kita akan belajar analitik sedikit ya. Data yang udah ada kita udah bisa ngambil, udah bisa ngolah. Kita akan coba ngasih informasi yang information lah gitu ya. Supaya kita bisa jadi decision aid ya, untuk membantu keputusan kayak gitu. Tapi ini nggak semua, nanti kita lihatlah pokoknya ya sampai mana. Dan ini kita usahakan juga kita akan hands-on pakai Python. Gitu ya. Jadi walaupun mungkin kita cuma 1 jam setengah lebih gitu ya, mungkin 10-20 menit kita akan ngasih lihat gimana sih di Python-nya. Kayak gitu. Jadi Anda tetap punya foundation, kemudian punya skill-nya juga. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang topiknya? Oke, aman berarti ya kalau nggak ada pertanyaan. Baik, kemudian silakan Anda datang kelas ya, maksudnya di Zoom ini, dan Anda kalau nggak paham tanya gitu. Pokoknya saya biasanya orangnya pelupa. Kenapa gua ke arah sana ya? Maksudnya nggak ada masalah Anda mau nanya terus, maupun Anda nggak paham terus tuh nggak masalah gitu. Yang penting Anda tanya, tapi memang kalau terlalu sering ya kita nggak mau kan harus meneruskan materi ya kayak gitu. Tapi kalau nggak paham tanya dan kasih saran, participate lah ya. Lalu bakal ada assignment karena kita akan mau menyemai skill, oke? Kemudian nanti ada instruction dari tugas-tugas, boleh tanya ke teman, oke? Tapi coba dulu, gitu ya, karena ini kan kita merangsang pembelajaran, ya. Pembelajaran kita rangsang bagaimana supaya kita punya skill-nya, gitu ya. Jadi tanamkan emang ini skill ini akan kita pakai lah, gitu ya, di nanti dunia kerja. Kemudian kalau bisa tolong teman peer Anda support each other, gitu ya, but don't copy, oke? Dan saya usahakan untuk membantu, gitu ya, walaupun saya juga bukan orang sistem informasi, bukan orang computer science, jadi saya punya limited knowledge dan skill juga sebenarnya. Jangan kasih ke teman jawabannya, gitu ya. Kita kalau ada teman kesulitan tujuannya bantu, bukan menjerumuskan. Kalau kita ngebantu, dia juga bisa naik, gitu ya, bisa naik levelnya. Kalau kita kasih row-nya, kita sebenarnya menjerumuskan gitu.
Kalau Anda menjerumuskan berarti sebenarnya Anda mau egois sebenarnya ya, egois ingin punya nilai tinggi sendiri sementara temannya mungkin nilainya sama. Tapi yang lebih penting menurut saya skill. Gitu ya. Kalau Anda bantu teman, Anda akan dibantu pasti di dunia dan di akhirat. Gitu. Itu salah satu moto yang saya pegang, termasuk juga kepada student. Sesungguhnya Tuhan itu ada selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu temannya atau membantu manusia lain. Itu yang saya pegang. Jadi mungkin saya juga sebagai sekdep kelihatan galak, tapi saya coba membantu. Biasanya saya selalu bisa coba bantu karena berpegang kepada saying of the prophet tadi. Oke. Sebenarnya Anda nggak masalah lihat resource di internet, ya, tapi jangan copy paste karena Anda tidak belajar banyak gitu ya, seperti itu. And have some fun karena kita memang akan ada beberapa, maksudnya ya dinikmati lah. Ada stucknya, ada bisanya. Oh ternyata bisa gitu kan. Ketika kita bisa mensummary-kan 1 juta data gitu kan, oh itu ada rasa bahagianya. Oke, bakal ada assignment, ada project, kemudian ada attendance. Kayak gitu. Dan jangan sampai telat ya. Telat itu saya paling males telat gitu kan. Kalau misalnya ada emergency nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada emergency harusnya jangan telat lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau komentar mungkin? Aman? Aman pas sejauh ini. Aman, oke. Sip. Kita geser ke yang bagian ke ini ya, intro to DB. Mana tadi intro to DB? Ini ya. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah database system itu sistem basis data. Kalau nggak salah ya, sistem basis data. Jadi kalau Anda ke apa namanya tuh, toko buku, lupa nama toko buku ya. Toko buku di Mariguna apa namanya? Toko Gunung Agung, Pak. Gunung Agung ya. Satu lagi apa? Gramedia. Pak. Iya, Gramedia. Oke. Kok gue lupa ya. Jadi Gramedia itu Anda cari buku mungkin sistem basis data gitu ya, atau database, kadang juga ditulis database gitu. Atau Anda bisa cari buku-buku PDF yang kadang-kadang dibagi online ya, dibagikan gratis oleh penulisnya, ada di internet. Tapi saya belum menemukan, memang maksudnya belum menentukan lah. Baik. Nah, database itu adalah sekarang sesuatu yang dipakai di kehidupan sehari-hari kita, tapi nggak kelihatan. Ya. Jadi Amazon, Facebook, Google itu sebenarnya isinya belakangnya database. Ya, belakangnya pasti ada database ya, nggak mungkin nggak pakai database. Jadi kita pakai Facebook, pakai Instagram, pakai apa lagi, pakai WhatsApp, itu pasti belakangnya database. Ya, tapi nggak kelihatan di kita dan kita cuma pakai aja. Kita interaksi dengan interface-nya. Ya, interface-nya. Nanti kita punya kuliah untuk mendesain interface, kalau nggak salah pilihan ya, saya lupa tuh, ini kelasnya Bulia, maksudnya labnya Bulia yang mendesain interface. Di belakang interface itu ada database-nya. Ada database-nya dan di sini kita belajar database-nya. Walaupun nanti database yang kita pelajari di sini mungkin database model lama ya. Jadi ada database model baru yang lebih
yang lebih cocok buat data yang sangat besar. Ya, database yang kita pelajari di sini, dasar-dasar database yang mungkin datanya besar juga, tapi nggak sebesar yang dipakai misalnya Facebook ataupun apa namanya Instagram dan lain-lain, gitu ya. Oke. Jadi tahun 50-an itu baru orang-orang baru punya komputer seperti itu. Komputernya segede-gede gajah. Gitu ya, mungkin satu ruangan lab gitu ya, isinya satu komputer yang lambat sekali tahun 50. Dan untuk mengoperasikan komputer tersebut kita mempunyai bahasa pemrograman ya. Fortran ataupun Lisp kayak gitu. Dan programnya yang ditulis itu datanya langsung ada di dalam program. Misalnya kita mau mengurutkan data, mau menyelesaikan simplex ya, itu langsung di programnya. Dulu pakai punch card sebenarnya. Jadi ada kartu yang dibolong-bolongin. Dibolong-bolongin, kemudian dimasukin, dibaca oleh komputernya, kemudian dieksekusi. Gitu. Dan belum ada data management. Itu tahun 50-an awal ya. Nah, 50-an akhir ada namanya data system dan language. Nah, ini sebenarnya kisahnya ya. Anda bisa lihat yang mengadakan itu Department of Defense ya. Department of Defense. Jadi bisa dibilang sebenarnya teknologi-teknologi sekarang yang ada itu ya kebanyakan di-drive, kebanyakan didanai ataupun disupport oleh Departemen Pertahanan yang tujuannya buat perang memang sebenarnya ya. Perang dalam hal arti bisa menjadi alat atau tools yang bisa punya advantage lah, negara punya advantage ya. Termasuk website juga. Website itu dikembangkan atau didanai oleh Department of Defense ya, DARPA gitu. Termasuk juga simplex itu didanai oleh Department of Defense. Anda masih ingat mungkin simplex ataupun OR itu awalnya mulanya di World War II ya, Perang Dunia Kedua gitu. Jadi banyak sekali teknologi termasuk juga database itu dimulai oleh pendanaan dari Department of Defense ya, salah satunya gitu ya. Mungkin karena apa ya menurut saya? Karena mungkin dia jor-joran, dananya besar sekali ya, dan nggak ada yang berani ngutak-atik ya. Jadi kalau di sini kan TNI ataupun TNI kan atau Department Defense kan nggak ada yang mau berani ngutak-atik ya. Kayak KPK atau apa, dia agak reluctant lah perang sama Department of Defense. Nah, ini adalah bahasa COBOL ya. Bahasa COBOL itu bahasa yang termasuk tua dan sekarang mungkin udah nggak diajarkan lagi. Tapi bahasa COBOL ini bahasa yang masih dipakai sebenarnya ya. Jadi kalau Anda kerja di perbankan, itu software-nya itu jelek banget. Jelek dalam hal arti tampilannya ya. Dalam arti tampilannya. Jadi Anda kalau jadi tellernya, ngelihat tellernya gitu kerja gitu kan, itu ataupun Anda pernah lihat nggak di kasir-kasir zaman dulu ya, Indomaret atau apa gitu ya. Sebelum zaman Indomaret lah, saya nggak perhatikan Indomaret, mungkin Indomaret masih ya, itu tampilannya cuma hitam putih gitu loh. Nah itu biasanya pakai bahasa COBOL. Dan di sini kita lihat datanya udah diambil pakai record ya. Dia ada data division di sini, Anda bisa lihat ya, data division sebelah sini. Data division.
Udah dipisah dengan kode. Nah, perkembangannya ini oke, kayak COBOL sampel. Nah, kemudian baru setelah itu sistem informasi itu dibangun ya tahun 66 oleh IBM buat si apa ini Saturn V ini kan buat kirim nyimpan data ya yang kirim ke luar angkasa gitu. Dan ini adalah modelnya hierarki ya, model hierarki. Zaman sekarang modelnya bukan hierarki, nanti kita akan bahas di bawah ya. Model hierarki itu kayak apa sih sebenarnya? Modelnya contohnya kayak gini, hierarki. Hierarki, departemen, kemudian ada employee, ada project ya. Mungkin sebelum di sini kita biasanya kan nyimpen data di Excel ya. Nyimpen data di Excel. Nah, coba kita tanya Hafiz Syauqi. Iya, Pak. Lu pernah nyimpen data di Excel nggak? Pernah, Pak. Pernah nyimpen data di Excel ya? Biasanya lu nyimpen data apa di Excel? Apakah data grocery atau data daftar mantan pacar atau apa gitu? Ya, misalnya kayak tabel-tabel gitu sih, Pak. Saya data, Iya. iya, data orang gitu. Data orang yang perlu dimusuhi gitu. Data orang-orang aja sih, Pak. Oh gitu, ya. Nah misalnya kalau kita ngerjain atau berkecimpung di IMTI kan kita suka ngumpulin data gitu ya, NPM, kemudian juga nama mahasiswa. Sebenarnya data-data itu ada kaitannya kan ya. Ada kaitannya misalnya, oh mahasiswa ini dia angkatan berapa, kemudian mengikuti kegiatan apa aja gitu ya. Dan itu bisa, kalau di Excel itu, satu Excel sama Excel lainnya itu, gue sering banget ya, dapat Excel itu namanya bisa berubah-ubah. Contohnya gini lah, kayak kita kalau ngerjain undangan ya, surat undangan. Komarudin, ST, MN gitu ya. Ada yang tulis Komarudin, ST, MN, PhD. Ada yang nulis Dr. Komarudin, gitu ya. Nah itu ketiga macam itu dianggap data yang berbeda ataupun hal yang berbeda gitu. Padahal harusnya sama. Nah, ada namanya redundansi dan ketepatan data lah gitu ya. Jadi ketika kita mau count, kan di Excel ada count ya. Ada count atau search. Kalau kita nggak pas itunya, itu nggak ketemu tuh. Nah, itu yang mau dijawab dengan database. Kalau kita pakai spreadsheet, itu besar kemungkinan kita punya Excel 1 dengan Excel 2 dengan Excel 3, itu datanya nggak ngeling. Ataupun Excel 1 aja, worksheet 1 dengan worksheet 2, nama Komarudin di sini, ada Komarudin. Nanti ada yang tulis ya mahasiswa, nama pembimbing KP, Komarudin, ada yang D-nya 1, ada yang D-nya 2 gitu kan. Nah, itu nggak ketemu tuh kalau ketika di count. Gitu ya. Nah, itu yang mau kita hilangkan ataupun mau perbaiki dengan sistem database. Salah satunya adalah dengan database model hierarki. Jadi hierarki. Ada departemen, kemudian ada employee, ya, ada project. Gitu. Jadi departemen, misalnya departemen marketing, supervisornya siapa, bosnya siapalah gitu. Lalu satu departemen ini punya employee, namanya misalnya Faris, Sausan, Rangga, Drian, Ikrima, Eloni, dan lain-lain. Gitu ya. Ada age-nya, ada Sari. Kemudian employee ini, misalnya si Sausan punya project apa? Project data science di tambang. Ada juga misalnya project pembangunan jalan dan lain-lain. Ini dia hierarki kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini ada supervisor, ada bosnya Suarat.
Kemudian dia bisa cari ya employee-nya siapa aja. Gitu. Tapi ini ada masalah sih. Masalahnya dia bisa dari atas bisa turun ke bawah, tapi nggak bisa sebaliknya. Gitu. Oh, saya tahu nih nama employee-nya nih. Namanya Brian misalnya, tapi bosnya siapa nggak bisa ketahuan. Atau saya tahu proyeknya tadi, ini proyeknya pembangunan jalan nih. Ini siapa yang ngerjain nggak ketahuan, ke atas nggak bisa. Jadi di awal-awal di model hierarki itu ada kesulitan di sini ternyata. Oh, orang bisa nentuin ke bawah, tapi dia nggak bisa nyari ke atas, informasi ke atas. Gitu. Padahal employee can work on multiple project dan project can have multiple employee. Nah, ini salah satu yang melandasi kenapa kita punya hubungan nanti nggak hierarki ya. Nggak harus hierarki. Sama juga nanti kayak di Excel. Di Excel tuh biasanya sebenarnya bisa sih di Excel ya. Kalau data employee dia pakai worksheet yang pertama gitu ya. Nanti data project dia pakai worksheet yang kedua. Kayak gitu. Tapi kadang ya ini ada iklan nih yang mau lewat. Iklan lewat tuh, iklan lewat. Sini ikutan dia biasanya. Udah mandi belum kamu? Udah. Udah mandi katanya dia. Dia mau belajar juga biar ya. Salah satu kerugiannya lagi adalah ya Excel itu bisa dipunyai beberapa orang. Coba kita tanya Alisha Putri. Kamu ngapain naik di sini? Alisha, ada Alisha? Ada, Pak. Ya. Salah satu problemnya adalah kalau misalnya kita punya data di Excel ya, dan Excel-nya itu di-maintain oleh 2 orang. Kira-kira akan ada masalah apa, Alisha? Datanya nggak bisa langsung ke update, jadi harus saling ngirim lagi setelah orang yang ngubah data tersebut, kecuali di spreadsheet Google. Oh iya, bisa juga sebenarnya ada spreadsheet juga. Ya, itu kita bisa punya masalah kalau misalnya kita terlalu mengandalkan Excel ya dalam menyimpan data. Excel sangat bagus sekali, tapi tadi ya ada data perbedaan data lah kalau misalnya dipegang oleh beberapa orang gitu. Sementara kan sekarang kita kerja kolaborasi ya, makanya ada itu sih Google Excel Google itu spreadsheet ya namanya ya. Sheet, sorry. Gua kalau ngomong sheet tuh yang Google gue takut dianggap kena undang-undang ITE. Apakah Anda menghina saya? Sheet, ngomong sheet gitu kan. Jadi gue kena undang-undang ITE lagi kan. Repot gitu. Kita kasihin dulu ke emaknya. Oke, ya. Kemudian juga data hierarki ini membawa ke redundancy ya. Padahal dia perlu tulis tiap project dari tiap employee ya. Project A, project B, project C. Employee pertama, employee kedua itu project C, project D, project. Nah,
Itu redundant. Oke. Nah, kemudian lebih di detailin lagi tahun-tahun berikutnya ya. Nah, bedanya adalah kalau sekarang ini turun ke bawah ya, pada tahap kedua itu bisa naik ke atas. Tahun 69 udah bisa naik ke atas. Oke, employee ini ke departemen apa bisa datanya ke atas. Kayak gitu. Tapi tetap ini ada redundancy, oke. Ya. Nah, yang baru adalah kalau hierarki akhirnya ada namanya network, jaringan. Akhirnya nanti kita lihat yang menang adalah si jaringan ini. Ini atau disebutnya relational database biasanya. Kadang orang nyebutnya RDBMS ya. RDBS apa ya? Gue lupa ya. Coba kita googling sebentar. RDBMS. Nah, ini Relational Database Management System. Ya. Jadi tahun 70 gimana kalau kita desain modelnya relational atau network ya. Jadi relational ini sebenarnya network ya. Kenapa disebut relational? Karena untuk menjawab kekurangan hierarkikal. Hierarki, kemudian ke samping juga boleh dong gitu. Jadi relational. Dan ini tahun 81 dia menang Turing Award. Ini adalah salah satu prize yang sangat bergengsi lah di computer science. Baik, gitu ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba break dulu 5-10 menit ya. Supaya waras sedikit. Saya pause dulu. Dan oke, baik, kita sampai relational ya. Jadi network, bentuknya network. Nanti kita akan lihat contoh-contoh networknya. Nah, ini relational ceritanya tahun 69 oleh IBM. Kemudian tahun 70 published externally, tahun 74 project-nya begins, tahun 79 Oracle udah jualan duluan ya. Oracle ini tahun 80 baru mulai ya. Dan sekarang itu salah satu perusahaan yang paling menguntungkan ya, Oracle itu. Padahal dia cuma jualan database. Dan database ini memang keren banget gitu. Jadi kalau Anda nanti mau memperdalam database ataupun mengambil sertifikasi itu saya rasa nggak ada ruginya. Lalu ini tahun 79 sama 80 si Oracle sama IBM ya, IBM DB2. Jadi kalau Anda beli server IBM biasanya ditawarin gratis tuh mau database-nya nggak sekalian gitu ya. Waktu itu saya pernah di perusahaan tambang kemudian beli database server IBM lalu tawarin gratis IBM DB2. Baru tahun 85 kalau nggak salah atau 90-an si Microsoft ngeluarin juga SQL server ya. Oke. Lalu selain relational model ada juga namanya object oriented. Ya, object oriented. Kalau Anda masih ingat ataupun pernah dengar bedanya antara object oriented programming, jadi ada namanya object oriented programming, pemrograman berbasis objek. Ada juga pemrograman berbasis teks ya, bisa kayak gitu juga. Ada yang object oriented atau berorientasi teks. Nah, ini mirip. Gitu ya. Tapi sebenarnya dulu ya, ini kan tahun 80 ya, object orientednya itu udah cocok dengan
relational model. Gitu. Jadi satu table itu nanti satu objek, gitu ya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan table dan database. Lalu baru-baru ini mungkin 10 atau 15 tahun ini atau 20 tahun lah maksimum, itu ada namanya XMLDB. Ya, database nggak terlalu relational, tapi dia berdasarkan XML. Ya, XML itu kayak data lah, data satu baris itu XML. Nah, ini sangat populer untuk data interchange ya. Data interchange karena dia bentuknya kayak gini nih. Jadi kalau Anda tahu ya, WhatsApp itu bisa dia kayak gini. Name isinya Komarudin gitu ya. Name. Nah, kayak gini. Si Komarudin ini punya misalnya punya sepatu lah, sepatu satu, oh namanya mereknya Cibaduyut gitu ya, Cibaduyut. Sepatu satu, nah gitu. Nanti ada alamat, Depok misalnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh XML. Jadi yang dikirim berupa teks ya. Nah, WhatsApp juga dia pengirimannya datanya itu berupa teks kayak gini nih. Nama, isi pesan, waktu, time-nya, siapa pengirimnya gitu ya. Nanti tinggal dijadiin ini nih. Nama, isi pesannya apa, time-nya apa, dikirim oleh WhatsApp. Nah, ini XML. Nah, data-data seperti ini itu disimpan sekarang di database yang berdasarkan XML. Nah, salah satu yang populer adalah MongoDB. Ya, MongoDB. Bedanya ini dia nanti mirip dengan relational. Lebih fleksibel dari relational ya. Karena sebenarnya nanti relational tuh nanti ada ikatan-ikatannya yang terlalu kuat ya. Ikatannya itu terlalu kuat sebenarnya. Dia agak loose dikit lah. Ada loose dikit. Nah, keuntungannya lagi dia itu bisa datanya besar banget. Gitu. Makanya kebanyakan kalau Anda nanti bekerja di perusahaan yang memang teknologi dan dia menggunakan database besar sekali ya, itu contohnya Google dan lain-lain, itu dia akan memakai MongoDB. Ya, saya nggak tahu apakah di Gojek dan lain-lain, Shopee itu apakah dia pakai MongoDB atau database relational. Lalu ada teknologi namanya MapReduce, ya ini tahun 2008. Ini buat database yang sangat besar sekali. Database yang sangat besar sekali. Nah, keuntungannya adalah XML ini. Sebenarnya keuntungannya XML itu dia bisa dibagi-bagi beberapa server. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini punya problem di emas maupun Siak NG, ketika Siak War, gitu ya, terlalu lambat. Nah, ini sebenarnya adalah kebodohan dalam mendesain database maupun website sebenarnya. Gitu. Coba gue tanya Natasha Kamil. Ya Pak, kenapa Pak? Ya, lo pernah ikutan Siak War nggak? Atau lo orang yang gue mah yang mana aja lah, gue tuh udah siap menghadapi yang mana aja gitu. Pernah Pak, pernah dari semester 2. Selalu. Iya. Terus tips and triknya apa? Nggak ada Pak. Hoki-hokian aja. Kan lo anak TI. Atau enggak minta ini Pak. Saya biasanya minta tolong teman saya yang di Medan, Alfon Pak.
biasanya somehow cepet kebuka di Medan, nggak tahu kenapa Pak. Oh gitu. Iya, Bisa gitu ya. Baru tahu gua. Itu Medan doang atau di seluruh daerah di luar Jakarta? nggak tahu, mungkin di seluruh daerah, tapi saya nggak tahu juga sih Pak. Ngaruh nggak sih Pak kayak gitu? Kayak trafiknya kalau di Jabodetabek kan tinggi gitu. Nah, itu yang gue bingung sih. Sebenarnya kita perlu lihat routingnya ya. Jadi kan servernya ada di UI nih. UI dia connect ke providernya. Nah, providernya itu connect kemana-kemananya yang lebih dekat itu kita nggak tahu banyak sih. Tapi biasanya kita bisa pakai, kalau di command prompt itu ada perintah ping ya. Ping server UI-nya, ping academic.ui.ac.id. Nah, lu berapa detik di situ sama Alphonse berapa detik, nanti kelihatan tuh berapa milisecond-nya. Kalau si Alphonse lebih dikit berarti emang lebih dekat di sana. Atau bisa jadi juga yang dari Jakarta ini terlalu banyak koneksinya, jadi dibagi-bagi gitu ya, jadi lebih sedikit dibanding si Alphonse yang sendirian ataupun beberapa orang di sana. Gitu. Nah, ini keuntungannya. Makasih, Kamil ya. Iya Pak. Gue lupa, betul nggak sih panggilannya Kamil? Iya Pak Kamil Pak. Oke. Ini adalah salah satu keuntungannya XML database adalah dia bisa dibagi di beberapa server. Jadi beberapa server nanti ketika query, ketika mencari data, itu bisa paralel gitu ya. Di server 1 cari, server 2 cari, server 3 cari, 4 cari, bisa cari nanti digabungin kayak gitu. Nah, itu keuntungan XML database hingga memang banyak perusahaan sekarang pakai XML base. Nah, supaya bisa melakukan tadi yang mencari paralel itu dan digabungkan, ada namanya teknologi MapReduce. Ya, MapReduce. Ya, dia ini RAS dataset karena dibagi-bagi tadi sebenarnya ya, bagi-bagi tadi. No schema tuh nggak ada struktur. Jadi memang ini cocoknya ke ini XMLDB. Sebenarnya lebih lambat, tapi karena dia dibagi-bagi ke beberapa server, jadi digabungin jadi cepat. Oke. Kemudian ada juga namanya Spark. Ya, ini sama mirip kayak MapReduce, lebih advance lagi. Nah, kita akan bicara di sini, mungkin saya belum masukin ya. Oke, sebelum ke sana mungkin saya pindahin dulu ini. Kita akan bahas di kelas ini adalah ini si gajah. Si gajah ini adalah simbol dari PostgreSQL ya, PostgreSQL. Lalu kita akan pakai Jupyter, bisa juga Spider, nggak masalah, Jupyter atau Spider. Nah, ini bagian pertama ya, tentang database. Lalu kita belajar tentang REST API. Ini database kita. Nah, ini website-nya lah. Kita belajar website sedikit. Kita bisa minta data, get data, kemudian dari server ini akan minta ke database. Ini adalah tampilan dasar dari website. Entah Facebook, entah WordPress, entah Instagram, itu kayak gini. Ya. Lalu nanti dia akan ngirim, database akan kirim ke sini, yang dikirim biasanya XML. Gitu. Jadi website yang baru-baru itu sekarang dia biasanya nggak merefresh seluruh halaman. Jadi kalau Anda buka website yang zaman sekarang ya, kalau zaman dulu itu kalau kita kayak sekarang lah, kayak check engine kan, kalau kita mau refresh kan kita refresh seluruh halaman ya, nunggu sampai keluar semua. Gitu. Tapi kalau Instagram atau apa, dia cuma refresh bagian datanya aja nih. Ada new picture atau new news ataupun new email. Kita klik, yang dia refresh itu cuma sebagian aja. Nah, ini yang sebagian sebenarnya dikirim XML-nya aja.
gitu. XML dikirim, nggak perlu seluruh halaman. Jadi kalau Anda bisa lihat desainnya Check-ng itu dia masih lama ya. Keuntungannya apa sih kalau kirim XML aja? Keuntungannya itu kayak ada real time gitu kan. Ada update nih. Pertama juga lebih cepat karena dia nggak perlu kirim semua. Ini kayaknya nge-lag nih gua barusan. Coba kita lihat. Oh iya, nge-lag betul. Aku pindah dulu. Oke, udah. Oke, jadi tadi gua bicara sedikit tentang arsitektur Check-ng yang kurang bagus ya. Lalu di bagian kedua kita akan belajar Python buat data science, analytics ya. Kita akan belajar visualisasi, bikin chart. Walaupun Anda juga bisa bikin chart pakai Excel ya. Kita akan pakai Matplotlib. Lalu kita akan pakai beberapa library dari Python buat data science. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak, sambil mencerna. Oke, sekarang kita coba lihat ini namanya skema ya, skema dari database. Ya, skema dari database yang bentuknya relational, relasi ya, relasi. Coba kita panggil Bang Waskita. Iya, Pak. Bisa kelihatan nggak Waskita nih? Skemanya secara umum kelihatan sih, Pak. Cuman tulisannya kurang kelihatan kalau di laptop saya. Oh, nggak, kurang kelihatan. Ya. Apa? Mainan. Sini kembalikan. Nih, kembalikan. Oke. Nah, skema ini adalah struktur database. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat strukturnya. Tapi saya mau memperkenalkan beberapa contoh skema atau struktur database. Jadi ada namanya database besar seperti ini, ya. Ini datang lagi nih. Iklannya datang lagi. Biarin. Ya kalau nggak diajak ke atas nanti dia teriak-teriak. Kalau di sini dia senyum-senyum. Biarin. Nah ini yang kotak-kotak ini namanya table, ya, table. Oke, namanya table. Lalu ada garis-garis ini adalah hubungan, ya. Ada hubungan ini mungkin hubungan cinta segi 4 di sini ya, bisa kelihatan. Ini cinta segi 4. Ada yang hubungan selingkuh. Enggak sih, enggak hubungan selingkuh. Oke. Ada tulisan 1 di sini. Ada tulisan tak hingga. Ya. Nanti ada kita pindahin ke sini si bayinya biar dia anteng. Ini 1, ini tak hingga ya. Jadi nanti ada hubungan one to many, jadi one to many ya. Ini juga one to many ya. Ada hubungan nanti many to many, tapi di sini nggak ada ya. Many to many. Nah, one to many. Artinya apa? Ini misal many to one. Atau ini parent ID, student ID. Jadi nanti satu parent bisa punya beberapa student, gitu ya. Satu parent bisa beberapa student. Saya perlihatkan dulu di sini ada table parent namanya, ada parent student map, ada student, ada payment, ada class, ada course, ada fee policy, ada month, ada subject, dan lain-lain, gitu ya. Bisa kelihatan nggak Waskita? Bisa Pak, ini dari Zoom-nya saya zoom. Oh iya, udah zoom di zoom lagi ya. Iya Pak. Kira-kira ini database apa Waskita? Bisa tebak nggak Anda? Database sekolah Pak. Database sekolah, iya. Ya, ini contoh dari database sekolah.
database sekolah, database kampus. Jadi Anda kurang lebih bisa punya gambaran ya. Bisa punya gambaran tentang bagaimana kamu ini, Jadi punya gambaran bagaimana menyimpan data ya, menyimpan data sekolah dan merancang tempat untuk menyimpan data. Nanti kita juga bisa mengambil data, mengambil summary gitu ya. Dibanding kita punya daripada pakai kita Excel gitu. Nah, SIAC-NG juga mungkin SIAC-NG pasti lebih rumit ya, SIAC-NG dan segala macam di kampus tuh pasti lebih rumit, tapi ada kayak gini-gininya pasti. Ada NPM-nya, ya di sini nanti ada student ID, NPM ID, name, date birth, gender, address, agama kalau di Indonesia dan seterusnya. Ya, terima kasih Bang Waskita. Lanjut ke Bang Asmi Jundan, Habib Jundan. Ini bisa kelihatan nggak, Bib? Product line, product, order details, orders, customers, employees, offices, payments. Kira-kira ini database apa ya? Azmi. Mungkin database distribusi gitu, Pak. Distribusi ya. Distribusi maksudnya apa? Di perusahaan apa lah contohnya atau apalah? Bisa distribusi dari suatu produk manufaktur gitu mungkin, Pak. Oh iya, karena ada customer, ada produk ya, produk yang ada order nih, ada orders, kata-kata orders ini. Ya, distribusi. Atau saya juga bisa terjemahkan sebagai data penjualan ya. Kan ini data pemesanan nih, order. Data pemesanan atau data ini ada data pemesanan atau data penjualan, sales atau order. Sip. Jadi kelihatan ini adalah salah satu bentuk relational database, ya, skema. Contoh 1 dan 2 ini ada pertanyaan kira-kira? Aman? Lanjut ke Faiza. Faiza Safiko, Maisaro tuh kan, Maisaro. Cowok apa cewek Maisaro tuh? Perempuan, Pak. Perempuan, Maisara ya. Anda sebenarnya Maisara bukan Maisaro. Iya, Maisara. Maisara. Tapi Maisaro itu cowok apa cewek? Kalau di Arab setahu gue itu cowok. Nggak tahu kalau gitu, Pak. Lu pernah dengar cerita nggak bahwa misalnya Nabi pernah berdagang bersama Maisaro? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya, itu ada ceritanya tuh. Nabi berdagang ke Syam, ke Syria itu bersama pelayan atau budak, saya lupa namanya Maisaro. Tapi orang-orang bertanya, kok Nabi jangan-jangan nama cewek gitu ya? Itu sebelum masih bujang. Ternyata Maisaro itu bukan cewek, cowok. Ada yang lewat. Oke, Faiza, Faeza ya. Iya, Faeza. Faeza. Artinya apa Faeza? Mungkin supply chain kali, database supply chain. Database supply chain ya nih. Ada manufacturing processes, ada produk, ada proses product requirement, production schedule, ada production schedule loh. Supply chain, Faiza. Iya, Pak. Ya, jadi salah satu
supply chain ya. Bayinya ngamuk. Ngamuk bayinya. Kita pindahin dulu bayinya. Oke, gue dikit lagi sebenarnya. Gue baru baca. Ngamuk, dia minta apa? Minta HP, nggak dikasih. HP-nya buat tethering soalnya. Kamil veteran siap, Pak. Wah iya. Veteran ini udah meninggal berarti atau udah selesai ya? Kenapa? Sorry, ini gimana caranya? Oke. Ya, ini adalah supply chain. Kalau ada production schedule mungkin lebih tepatnya adalah menurut saya ini adalah di lantai produksi ya. Soalnya ada manufacturing proses, ada jadwal produksi, ada proses product requirement, ada produk, ada BOM mungkin kali ya, hierarchy code itu ya BOM, ada raw materials. Baik. Terima kasih Faiza. Sama-sama. Lanjut ke Mario. Mario, kira-kira apa nih Mario? Ini kayaknya sama kayak tadi ya. Iya Pak, mungkin database produksi, tapi ada address Pak, alamat. Mungkin bisa juga untuk pengiriman Pak. Pengiriman ya. Soalnya ada customer addresses ya. Iya Pak. Ya, customer address di sini alamatnya, ada payment methods. Itu pakai kartu apa pakai transfer apa lewat apa lagi? Lain-lain ya. Lewat Indomaret bisa sekarang bayar-bayar. Customer order ya. Product price, customer orders delivery, reported. Oh, ini book nih. Ini jualan buku dia. Oh, book, food, ada produk buku dan makanan yang jualannya. Lucu juga dia. Sip, terima kasih Mario. Sama Pak. Fahmi. Nah, ini Fahmi kelihatan nggak Fahmi? Agak kecil nih Fahmi. Coba lu lihat-lihat Fahmi. Sebentar Pak, agak kecil. Tentang proyek itu sih Pak. Tentang organisasi di sebuah proyek itu kali. Oke. Coba kita lihat. Ini apa nih bacanya? Employee project relation. Employee project relation. Ini? Employee details. Ini? Apa itu? Time sheet employee. Time sheet ya. Ada di sini. Holiday. Holiday ini. Itu leaves. Leaves. Nah, cuti kayaknya ya. Iya. Oke, ini ada time sheet, holiday, project detail. Jadi menurut lu apa? Kira-kira table-table yang tadi, Fahmi? Jadwal masuk, jadwal kerja pegawai kali di sebuah proyek gitu. Ya, jadwal kerja pegawai sebuah proyek. Ini, jadi mungkin ini database dari HR ya, human resource ya. Dia nyatet kerjanya apa aja, time sheet-nya, holiday, leaves-nya. Gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Itu aja kayaknya hari ini. Ada pertanyaan? Aman semua? Pak, saya mau nanya. Ya, Tadi Alisa. Bapak bilang kayak misalnya
MapReduce itu kayak bisa dipakai buat database yang sangat besar. Terus kayak misalnya MongoDB juga data yang besar. Nah, ukuran database dibilang besar dan sangat besar gitu, ukurannya itu apa sih, Pak? Oke, ukurannya biasanya sekarang tuh orang nyebut big data ya. Big data itu ada yang bilang 3V, ada yang bilang 5V. Ya, 3V, ada yang bilang 5V. Nah, saya agak-agak lupa ingat ya. Yang dimaksud, coba saya ingat-ingat untuk 3V ya. Jadi karakteristik dari big data itu ada namanya, pertama adalah velocity. Jadi dia tuh cepet banget data datangnya. Kayak misalnya si YouTube itu dia sehari semenit itu dia ada ratusan gigabyte video yang diupload ke YouTube semenit. Jadi bayangkan kalau sehari berapa. Kalau sehari berarti dia punya sekitar berapa tera data. Nah, itu kecepatannya cepat banget. Nah, kemudian ada juga namanya variety. Beda-beda datanya variety. Variety itu varietas ya, bervariasi. Nah, itu dia punya data yang macam-macam. Ada video, ada teks, ada picture, ya, ada equation. Nah, itu big data. Kemudian juga termasuk juga size ya. Termasuk size itu tadi contohnya besar banget, Google, Gmail, itu besar banget. Nah, jadi kalau ditanya sebesar apa, kira-kira mungkin dia datanya besar dan dinamis, gitu ya. Sehari mungkin dari ratusan gigabyte data yang dia kumpulkan, ratusan gigabyte sampai tera gigabyte, gitu, terabyte, ya. Gitu. Nah, saya pernah bekerja waktu itu setelah mungkin karena saya gabut ya, saya di kick out, saya gabut dari perusahaan tambang dan dia punya proyek mengumpulkan data dari alat-alat tambangnya, transportasinya. Jadi di tambangnya itu dia ada truk besar sama ada namanya ekskavator besar yang kerjanya ngegaruk gitu, ngegaruk tanah, kemudian mindahin ke truk, truknya nanti bawa ke tempat pengumpulan. Nah, dia kumpulin tuh data-datanya. Ini data yang dikumpulkan data tiap 3 detik ya. Dia kirim data si truknya 3 detik. Nah, sehari itu satu site ngirim data 5 giga. Gitu. Sehari ngirim data 5 giga. Apakah itu besar? Mungkin ukuran Indonesia udah termasuk besar ya, karena dia punya beberapa site 5 giga, mungkin jadi sehari itu bisa kumpulin data 50 sampai 100 gigabyte. Nah, Anda bisa bayangin nanti sebulan berapa, setahun berapa gitu. Itu termasuk data big data. Bisa jadi juga orang nyebut itu belum big data gitu ya. Kalau kelasnya Google mungkin nyebut itu masih main-mainan gitu ya. Tapi mungkin untuk kelas kita di atas 1 gigabyte itu udah big data. Jadi nanti Anda coba selesaikan di komputer itu, kita sampai frustasi atau mau banting komputer, ini kok nggak selesai-selesai ya. Mencari average dari 1 gigabyte data itu mungkin butuh 10 detik. Nanti kalau mencari yang lain-lain gitu ya. Kayak contohnya ini ya. Contohnya misalnya kita cari nanti data penjualan di customer ini 3 bulan ke belakang. Nah, itu mencarinya nanti query-nya kadang bisa 10 detik, kadang bisa 1 menit. Nah, kayak gitu. Gitu Alicia yang bisa saya share kali ya. Ada lagi mungkin ada yang mau komentar juga, nambahin tentang big data, boleh juga. Oke, kira-kira cukup
untuk hari ini ngemengnya saya. Terima kasih sudah mendengarkan curcolan hari ini. Semoga Anda tidak mendengarkan lagi curcolan lagi setelahnya ya untuk hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.